Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab 4A yang beranggotakan Muhammad Rehan Wicaksono dengan nomor NIM 283080007, kemudian Anissa Fadia Haya dengan nomor NIM 283080020, dilanjut dengan Nur Hasana dengan nomor NIM 283080026. Kemudian yang terakhir Helmi Miftah Karim dengan nomor NIM 1808308029. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi presentasi pada mata kuliah Ilmu Aswad, yaitu mengenai fonem dan alofon, dan kiranya jika teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan silakan disampaikan pada forum diskusi, yaitu pada sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik teman-teman, sebagai pengantar saya akan menjelaskan mengenai definisi fonem. Baik, muncul pertanyaannya, apa itu fonem? Nah, menurut beberapa ahli, menurut Goris Kraft berpendapat bahwa fonem adalah satuan yang terkecil yang terjadi pada bunyi-bunyi ujaran yang dapat membedakan makna. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Verhaar tahun 1985 pada bukunya halaman 35 berpendapat bahwa fonem merupakan satuan bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan kata dari kata yang lain. Jadi sederhananya seperti ini teman-teman. Fonem adalah kesatuan bunyi yang terkecil dalam sistem bunyi-bunyi bahasa yang dapat berfungsi dalam membedakan makna. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring, seperti pada bunyi ba dan mim. Dalam contoh kata seperti kata mala dan kata bala, mampu menjadi pembeda antara dua kata tersebut. Jenis fonem dalam bahasa Arab. Yang pertama, fonem segmental atau vokal dan konsonan. Maksud dari fonem segmental yaitu fonem yang dapat dibagi atau disegmentasikan yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya seperti ketika kita mengucapkan nasoro, bisa dibagi menjadi nasoro atau menjadi nun fathah, shod fathah, dan ro fathah. Ya, dilanjutkan slide ke-8, al-kulli, penghimpunan jumlah keseluruhan fonem dalam bahasa Arab sebanyak 34 dengan rincian 6 fonem vokal, 28 fonem konsonan. Lanjut fonem vokal ya. Pertama ada vokal panjang, kedua ada vokal pendek. Nah, vokal panjang al-aliful tawali, alif yang didahului oleh fathah. Al-waw tawilah, huruf waw mati yang didahului oleh domah. Al-kasro tawilah, ya mati yang didahului oleh kasroh. Contoh vokal kasroh, i dan ya atau i di dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang hampir sama namun dapat membedakan makna. Sya, shin, nun umum gigi, dan shin itu huruf s. Vokal pendek, doma qasiroh, kasiratul qasiroh, alfatul qasiratun. Contoh vokal kasro i dan kasro a, katifah berjalan pelan-pelan, dan katafun bahu pundak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya masih tentang fonem. Yakni selanjutnya fonem konsonan. Seperti contohnya kita bisa lihat sendiri di sini ada ta dan ada to. Adapun distribusinya kita bisa lihat sendiri di bawah. Kita bisa melihat di awal ada contoh tin dan yang kedua ada contoh tin. Tin yang berarti bermakna buah tin dan tin yang berarti bermakna tanah. Adapun di tengah seperti contohnya fatir yang berarti yang hangat-hangat kuku. Kemudian selanjutnya ada fatir yang berarti yang menciptakan. Kemudian yang terletak di bagian akhir seperti contohnya sabtun yang bermakna bakul, keranjang, dan sabtun yang bermakna yang tidak keriting. Nah, vokal ta
dan O dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang berbeda, namun dapat membedakan makna. Selanjutnya masih tentang fonem, yakni fonem suprasegmental. Fonem yang menyertai bunyi segmental. Adapun menurut Mukhlis, fonem suprasegmental tidak dapat disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental. Hal ini karena fonem suprasegmental adalah fonem yang membedakan irama, intonasi, tekanan, dan jeda. Seperti contohnya di sini ada alasadu, fitorul ma'zi. Adapun contohnya di sini ada seekor singa mengejar kambing tidur. Atau bisa lihat sendiri di sini ada 3 contoh dengan makna yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut pada pembahasan fonem dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia tersendiri, teman-teman, ada beberapa jenis fonem. Di antaranya adalah yang pertama, fonem vokal. Fonem vokal ini terdiri dari beberapa fonem. Yang pertama adalah fonem vokal I, yaitu vokal depan, tinggi, dan tak bundar. Kemudian fonem vokal E, yaitu vokal depan, sedang, atas, dan tak bundar. Selanjutnya fonem vokal A, yaitu vokal depan, rendah, dan tak bundar. Kemudian fonem vokal U, yaitu vokal belakang, atas, dan bundar. Dan yang terakhir adalah fonem vokal O, yaitu vokal belakang, sedang, dan bundar. Kemudian jenis fonem yang kedua yaitu fonem difrong. Fonem difrong dalam bahasa Indonesia yaitu fonem difrong ai, difrong au, difrong oi. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Seperti pada gulai dan gula itu akan membedakan makna dengan adanya fonem difrong ai. Kemudian pulau dan pula dapat dibedakan dengan adanya difrong au. Dan sekoi dan seka itu dapat dibedakan dengan adanya fonem difrong oi. Dan jenis fonem yang ketiga yaitu fonem konsonan, seperti itu. Adapun identifikasi pada fonem. Yang pertama itu proses dilakukan dengan mencari sebuah satuan bahasa atau sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama, kecuali bunyi yang ingin diuji. Hal inilah yang disebut dengan prosedur pasangan minimal. Pasangan minimal yaitu bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa yang secara ideal sama kecuali satu bunyi yang tidak sama. Selanjutnya, proses dilakukan dengan melihat pada pergantian dua bunyi dalam setiap pasangan kata. Apakah pergantian terhadap dua bunyi tersebut menyebabkan terhadap perubahan makna atau tidak. Dan yang terakhir, kalau keduanya ternyata berbeda makna, maka dapat ditentukan bunyi itu adalah fonem. Adapun alofon. Apa itu alofon? Alofon adalah fonem berdasarkan posisi di dalam kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang berpendapat juga alofon merupakan bunyi yang merupakan wujud lahirlah suatu fonem. Atau alofon merupakan bagian terkecil dari bahasa yang tidak memiliki fungsi pembeda. Jika diganti, maka tidak akan berpengaruh terhadap perubahan makna. Apa itu alofon? Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi bahwa fonem merupakan perumpamaan sebuah bunyi yang dapat diusahakan oleh si pembicara agar dapat dilafalkan sesuai dengan konteks tertentu. Jika fonem merupakan sebuah perumpamaan bunyi yang diinterpretasikan dalam proses komunikasi lalu munculkan bunyi, lalu bunyi inilah yang disebut alofon. Alofon yaitu gambar yang tampak jelas dari sebuah fonem. Jadi sederhananya yaitu alofon bukanlah fonem, melainkan relasi dari fonem yang merupakan bagian terkecil dari bahasa yang tidak memiliki fungsi pembeda. Alofon itu ditulis di antara dua buah kurun. Alofon dituliskan dengan nun, makna alofon dituliskan nun. Dilanjutkan oleh Kak Helmi, dipersilakan. Kemudian
contoh mengenai alofon dalam bahasa Arab. Ada yang pertama alofon nun, merupakan bunyi bibir asyafi. Jika dalam kata yambitu. Kemudian ada alofon nun, merupakan bunyi rongga mulut. Dalam bahasa Arab syafi. Dalam kata yankil. Kemudian ada alofon mim, merupakan bunyi bibir dalam kata mimba'di. Kemudian pada contoh alofon dalam bahasa Indonesia, seperti contohnya simpul-simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup. Dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Nah, jadi fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U. Begitu. Baik, mungkin cukup sekian kiranya dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.